Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Aditya Maulana Ardiansyah dengan NIM 23500 81136. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul analisis komparasi kinerja like GBM dan CatBus untuk mendeteksi intrusi protokol Meter. Eh, ini adalah studi komparatif deteksi serangan delayed DOS atau di DOS dan eksploitasi sesi commissioning, paste dan cache pada metadata trafik terenkripsi protokol Meter. Ini adalah latar belakang. Pertama, protokol Matter itu menghubungkan ekosistem smart home dengan enkripsi end-to-end, namun penelitian terbaru mengungkap celah signifikan pada mekanisme paste dan cache. Kedua, metode deteksi intrusi klasik seperti SPM, random forest, itu kurang optimal menangani kelas imbalance ekstrim dan memiliki recall rendah untuk serangan kompleks. Yang ketiga, enkripsi kuat menghalangi inspeksi paket tradisional, sehingga deteksi harus mengandalkan pola metadata trafik, yaitu ukuran paket, arah komunikasi, inter-arrival time. Yang keempat, deteksi di DOS berbasis ambang batas atau threshold, statistik terbukti gagal terhadap penyerang yang bergerak samar atau courteous attacker. Arah solusi, itu diperlukan algoritma gradient boosting modern yang mampu mengenali pola statistik multidimensi dari metadata trafik terenkripsi, yaitu contohnya adalah like GBM, Livewise Growth, dan Ghost. Kemudian ada CatBoost, Symmetric Tree, dan Ordered Boosting. Tujuannya itu menentukan model terbaik, akurat, dan efisien untuk mendeteksi di DOS dan eksploitasi commissioning. Kemudian identifikasi dan rumusan masalah. Identifikasi masalah itu belum ada model deteksi intrusi teruji secara komparatif untuk trafik terenkripsi Matter, khususnya menghadapi pola serangan samar atau stealth yang berada di bawah ambang deteksi konvensional. Terdapat pula trade-off antara akurasi, penanganan kelas imbalance, dan kebutuhan latensi rendah pada perangkat gateway smart home yang terbatas sumber dayanya, sehingga belum jelas algoritma mana yang memberikan keseimbangan terbaik. Dan masuk ke rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana menerapkan like GBM dan CatBoost untuk mendeteksi serangan pada protokol Matter. Kemudian yang kedua, algoritma mana yang lebih akurat mendeteksi delay DOS dan eksploitasi commissioning. Yang ketiga, algoritma mana yang lebih hemat memori dan lebih cepat memproses data. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, menerapkan like GBM dan CatBoost untuk mendeteksi serangan pada data protokol Matter. Yang kedua, membandingkan akurasi kedua algoritma dalam mendeteksi delayed DOS dan eksploitasi commissioning. Yang ketiga, membandingkan penggunaan memori dan kecepatan atau latensi kedua algoritma. Kemudian untuk manfaat, yang pertama manfaat teoritis. Itu menambahkan referensi keamanan IoT dan menjadi acuan penelitian lanjutan pada perangkat pintar generasi baru. Untuk manfaat praktis, rekomendasi algoritma deteksi yang ringan, akurat, dan efisien bagi pengembang atau vendor perangkat lunak, perangkat smart home berbasis Matter. Selanjutnya adalah batasan penelitian dan konteks protokol Matter. Protokol Matter atau Connectivity Standard Alliance menghubungkan perangkat smart home dengan enkripsi end-to-end serta dua mekanisme commissioning. Yang pertama adalah PACE, perangkat baru, dan yang kedua adalah cache, perangkat yang terdaftar. Modifikasi implementasinya memunculkan kelemahan kriptografis seperti passcode berentropi rendah, static salt, dan parameter PBKDF2 yang lemah.
Untuk batasan penelitian, pertama simulasi virtual. Eh, Uji coba dilakukan secara virtual menggunakan Docker dan chip tool, bukan perangkat fisik. Kemudian yang diuji adalah metadata traffic, fokus pada metadata IPv6 tanpa deskripsi isi paket. Kemudian jenis serangan yang diuji yaitu dibatasi pada delayed DOS dan eksploitasi sesi pas atau cache. Kemudian intrusion detection system berbasis machine learning dan serangan delayed DOS. Intrusion detection system memantau lalu lintas jaringan untuk menemukan aktivitas mencurigakan pada IoT. Intrusion detection system berbasis machine learning unggul mengenali pola serangan baru atau zero day tanpa membongkar isi data. Cukup membaca metadata seperti ukuran paket, arah komunikasi, dan jarak waktu antar paket. Prinsip kunci keamanan tanpa deskripsi itu mengandalkan pola metadata trafik untuk menjaga privasi pengguna. Kemudian untuk serangannya itu delayed host dan eksploitasi sesi. Delayed DOS atau CVE 2024-3297 memanfaatkan kelemahan session handling pada meter SDK, menimbulkan gangguan layanan tertunda dan sulit dibaca sistem keamanan real time. Kerentanan lain itu CVE 2024-3454 memungkinkan penyerang menembak jenis perangkat dari kode error interogasi. Proses commissioning atau paste cache juga rentan brute force dan downgrade attack akibat kelemahan kriptografis, menjadikan delayed DOS dan eksploitasi sesi sebagai dua fokus utama dataset serangan penelitian ini. Algoritma Lake GBM dan CatBus. Untuk Lake GBM, itu pertumbuhan pola leafwise. Cabang loss terbesar dipecah lebih dahulu ke akurasi tinggi, waktu latih singkat. Ghost menyaring data secara cerdas. IFB meringkas fitur jarang muncul bersamaan. Kemudian unggul dalam kecepatan proses dan efisiensi memori pada trafik jaringan masif. Kemudian untuk CatBus, menangani fitur kategorikal secara natif lewat ordered target statistik tanpa risiko target leakage. Kedua, ordered boosting mencegah overfitting atau prediction shift lewat permutasi acak data. Ketiga, struktur pohon simetris mempercepat inferensi. Unggul pada fitur jaringan nirkabel F1 hingga 99,89%. Seleksi fitur RFE dan celah penelitian. Recursive Feature Elimination atau RFE yaitu teknik wrapper melatih model berulang lalu mengeliminasi fitur berbobot terendah setiap iterasi hingga diperoleh subset fitur metadata paling berpengaruh. Nah, hal ini mengurangi dimensi tanpa mengorbankan informasi diskriminatif. Celah penelitiannya itu keamanan meter dan pengujian gradient boosting modern masih diteliti terpisah. Belum ada parameter komparatif yang sekaligus mengukur ketahanan kelas imbalance dan efisiensi komputasi, yaitu memori dan latensi. Dan ini ringkasan penelitian terkait dari Kingge dan Padurean tahun 2024, kerentanan delayed DOS dan inferensi tipe perangkat. Hasil utamanya itu dua CPE baru, stealth attack jadi open question. Kemudian Duta Gupta dan lainnya pada tahun 2025, analisis formal pace dan cache, passcode lemah, statistik short, PBKDF2 lemah. Kemudian Shahzad fokusnya pada hierarki hierarki intrusion detection system dan juga recursive feature elimination. Hasil utamanya itu soft potting dan catbus naikkan makro F1. Kemudian SLED tahun 2026, metadata traffic meter fokusnya. Kemudian hasil utamanya itu akurasi interaksi lebih besar dari 95%. Kemudian ada Ileri tahun 2025, fokusnya pada CatBus, PSO, PS, Like, GBM, dan lainnya. Hasil utama CatBus PSO unggul error kuadrat
0,9998. Kemudian Salem tahun 2024, like GBM PS CatBoost. Hasil utamanya itu CatBoost F1 99,89%. Jenis dan alur penelitian. Penelitian eksperimental kuantitatif berbasis simulasi komputasi untuk membandingkan secara terkontrol kinerja like GBM dan CatBoost dengan dataset, preproses, hyperparameter awal, dan metrik evaluasi yang identik demi perbandingan yang adil dan objektif. Ini adalah alur penelitiannya, 11 tahapan utama. Yang pertama, setup testbed virtual, kemudian simulasi dan injeksi serangan. Yang ketiga, paket sniffing pada ekstensi .pcap. Kemudian melakukan ekstraksi fitur. Selanjutnya melakukan preprocessing data. Selanjutnya melakukan seleksi fitur dengan recursion to elimination. Kemudian melakukan pembagian dataset. Setelahnya melakukan pelatihan pada model. Kemudian evaluasi kinerja. Eh, Selanjutnya melakukan analisis komparatif pada dua algoritma yang digunakan. Yang terakhir, membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Pertama, konfigurasi testbed dan skenario serangan. Virtual testbednya adalah Docker. Simulasi dibangun di lingkungan Docker. Setiap node Matter diwakili chip like app sebagai kontainer terpisah terhubung via jaringan IPv6 virtual. Chip tool di sini berperan sebagai controller untuk pairing, commissioning, dan pengiriman perintah cluster. Topologi satu node controller chip tool ditambah beberapa node perangkat chip Lightning App dalam satu Docker Bridge Network ber-IPv6. Seluruh komunikasi dienkripsi sesuai spesifikasi resmi Matter. Kemudian skenario injeksi serangan menggunakan SCAPI, yaitu delayed dose, dua varian intensitas volume normal atau baseline dan volume rendah atau samar stealth. Menguji ketangguhan model mengenali pola delayed dose di bawah ambang deteksi konvensional. Yang kedua adalah eksploitasi sesi commissioning, manipulasi paket test atau cache, the replay handshake, dan brute force passcode berentropi rendah. Targetnya 100.000 flow dengan kelas imbalance realistis. Selanjutnya adalah ekstraksi fitur, pemodelan, dan evaluasi. Ekstraksi dan preprocessing. NFStream atau CIC Flow Meter mengekstrak fitur metadata, itu flow duration, packet length, dan IAT tanpa deskripsi payload. Dilanjutkan cleaning, normalisasi Z-score, dan labeling. Selanjutnya pemodelan. Like GBM menggunakan scale post weight. Kemudian CatBoost menggunakan class weight untuk menangani class imbalance pada fitur hasil seleksi rekursif fitur elimination. Kemudian untuk evaluasi, akurasi, precision, recall, F1 score, metrik utama, kemudian FPR, kemudian AUC, ROC, inference latensi, dan juga penggunaan RAM. Konfigurasi hyperparameter awal untuk parameter learning rate itu like GBM ada pada 0,05 dan CatBoost juga pada 0,05. Kemudian jumlah estimator maksimal itu 500, CatBoost juga 500. Kemudian untuk struktur atau kedalaman pohon untuk like GBM itu pada number leaves itu 31. Kemudian untuk CatBoost untuk kedalaman tree-nya adalah 6. Kemudian penanganan kelas imbalance, like GBM menggunakan scale post weight dan untuk CatBoost menggunakan class weight. Kemudian untuk early stopping itu 50 round untuk like GBM dan juga 50 round untuk CatBoost. Kriteria keberhasilan model yaitu target target dari F1 score atau metrik utamanya yaitu lebih besar dari 90%. Kemudian latensi dan FPR minimalnya itu rendah. Nah, mungkin itu adalah presentasi dari proposal penelitian saya dengan judul analisis komparatif algoritma like GPM dan CatBoost untuk deteksi intrusi pada perangkat
protokol meter. Sekian, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.